Mbak, Iya. saya penasaran banget nih Mbak. Boleh nggak saya tahu Mbak ya, kenapa sih Mbak kok mau melaporkan adik sepupu Mbak ke kita? Ada permasalahan apa yang paling mengganjali hati Mbak? Karena dia tuh akhir-akhir ini jarang pulang, sering ngelawan orang tuanya. Saya cuma pengen tahu dia tuh sebenarnya kerja apa. Setiap kerja tuh bawa pulang banyak duit. Kerjanya tuh nggak jelas. Terus kelakuan sama orang tuanya sampai kayak gimana sih Mbak? Pokoknya kasar, ngomong udah mulai kasar. Mungkin kasar sama orang tua, udah seolah kayak nggak menghargai lagi orang tuanya gitu Mbak. Iya, Terus satu permasalahan lagi tadi adalah bahwa dia ini suka dapat uang banyak, Banyak. tapi nggak jelas dia sebenarnya nggak kerja, nggak ada Sebenarnya- pekerjaan tetap. nggak ada pekerjaan tetap. Tapi yang anehnya tuh dia kalau pulang selalu bawa duit banyak, dengan jumlah banyak. Saya ngerti maksud Mbak ya. Jadi banyak kecurigaan yang Mbak dapatkan di sana Mbak ya. Iya, Dan kita perlu pembuktian untuk itu semua Mbak. tolong bantuin sadarin adik saya. Insya Allah Mbak, saya nggak bisa membantu menyadarkan. Saya cuma sebagai perantara aja. Semua kembali lagi kepada Allah semuanya Mbak ya. Mbak Iya. juga bantu dengan doa ya Mbak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah senang sekali saya Fadli bisa bertemu lagi dengan Anda di Bekal Sebelum Ajal. Jangan sampai lupa bahwa dunia ini adalah tempat kita untuk meninggal, bukan tempat kita untuk tinggal selamanya. Dan hari ini target kita adalah seorang wanita. Nama lengkapnya Nur Rahma, dipanggilnya dengan istilah alias Cadel. Jadi target masih usia sangat belia sekali, masih umur 18 tahun. Dan kita mendapat laporan dari kakak sepupunya yang sedikit agak curiga nih dengan saudaranya ini bahwa dia tidak punya pekerjaan tetap. Tapi kok suka membawa uang dengan jumlah yang besar dan banyak dan juga barang-barang mewah. Lu bikin malu keluarga, Amah. Siapa yang nyusahin? Gue gak nyusahin, gue disini nyari Amah. duit. Kalau gue nyusahin, gue pulang, gue gak mau duit. Itu semua lu bawa nih. Rahma alias Cadel, 18 tahun. Seorang anak durhaka. Gue gak ada masalah. Iya, ini gue yang bawa. Lu apa-apaan, lu bikin malu gue ya. Lu yang bikin malu keluarga, Amah. Kerjaan gue kayak gini. Lu yang bikin malu, Amah. Lu tuh sadar. Dan kebetulan hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita berada dalam mobil dan dia tidak mau diekspos karena mungkin saja ya mudah-mudahan prasangka tak terduga ya, maksudnya bahwa memang sepupunya ini tidak melakukan hal yang negatif dalam tanda kutip. Dan kebetulan tim kita juga sudah melakukan investigasi, ada tim kita yang bernama Oki yang sudah menuju ke sini. Gue tuh buat janjian sama dia tuh. Di apartemen aja, wah ini udah kata-katanya udah menjurus ya Ki ya. Oke, ini udah bicara tentang booking. Dan nanti di apartemen, sementara kita ketemu janjian di kafe dulu. Iya. Jadi gue udah tim harga juga sama dia. Oke, boleh gue unjukin ke saudaranya dulu ya, boleh ya? Nah, untuk membuktikan ini juga pemirsa yang ada di rumah nih. Kita kasih lihat. Ya, Mbak, lihat dulu Mbak ya. Ini chattingannya Cadel sama tim kita. Nah, kalau lihat dari chattingan ini anak positif Mbak. Kalau gitu sekarang kita dan tim akan bertemu dengan target dan mungkin saya akan mencoba untuk menyamar supaya target nggak mengenali kita juga, ya. Saya coba renegosiasi dengan dia. Ya, oke, boleh Ki. Maaf, ya Ki ya. Nanti kita janjian di mana Ki? Di kafe. Oke, kalau gitu Oki sekarang jemput target, ya, ketemu dengan target, kita ketemu di sana aja. Saya langsung nyamar aja ya. Oke, gue berangkat, nanti kita langsung ketemu. Oke, ya, sukses ya. Oke, kita langsung menuju ke lokasi. Oke pemirsa, sekarang saya udah pakai topi dan juga kacamata untuk menyamar. Mudah-mudahan gak dikenalin sama target. Dan kita akan langsung janjian di tempat tadi kedai kopinya ya. Kopi 68 sama tim kita.
Nanti rencananya ntar kita langsung dibawa ke sana. Nanti kita akan coba proses negosiasi ulang di sana sampai kita berangkat. Ini dia nih tempatnya nih teman-teman nih. Tuh dia nampan kopi 68. Oke di sini aja ya, Pai. Parkirnya, Pai. Iya, Oke. Mbak tunggu sini aja dulu ya, Mbak ya. Mbak lihat aja, nanti Mbak kita kasih, saya pakai clip on. Nanti Mbak pakai earphone aja dengerin pembicaraan saya sama Cadel ya Mbak ya. Oke ya Mbak ya. Nanti kalau misalnya ada apa-apa, Mbak keluar ya. Oke Mbak. Oke, saya turun. Ya Ki, mana Ki? Iya, duduk. Ya sudah. Ini ya. Oke. Hai. Halo. Cadel ya, bener ya? Iya. Ki, sorry ini, lu nggak main-main harga kan sama gua kan? Ngapain sih gue main harga, Bang? Ini langsung coba tanya nanya sama dia. Jadi berapa Mbak? Sekali main 800. Terus kalau misalnya saya bisa lebih dari satu hari lah, berapa jadi? Di atas 2 juta. Lo bilang sama gue 2,5 juta Ki. Iya, kan mana tahu ada tambahan gitu maksud gue. Yaudah lo tunggu situ deh Ki deh, lo tunggu situ aja deh. Gitu ya? Iya gue ngobrol-ngobrol dulu deh. Mbak kalau boleh tahu udah berapa lama nih di dunia ini? Udah jalan 2 tahun. Oh jalan 2 tahun. Iya. Tapi mbaknya kayaknya masih muda banget Mbak ya. Kalau satu hari berapa orang bisa yang dilayani Mbak? Iya bisa 2 orang, 2-3 orang. Kalau sepi mungkin 1 orang. Emang seminggu nggak ada target tiba-tiba banyak atau bagaimana, nggak ada target juga ya Mbak ya? Enggak juga sih. Terus duitnya buat apa sih Mbak kalau boleh tahu Mbak? Ya, kok abang ngepoin saya? Abang mau booking saya atau mau ngepoin saya? Saya mau booking Mbak. Sebentar Mbak, Mbak. Enggak. Mbak. Kalau nggak jelas saya cabut Mbak, nih ya. oke. Mbak duduk dulu saya. Buang-buang waktu saya. Ya, oke. Kita ngobrol sebentar sekarang. Kita ngobrol baik-baik. Sekarang saya mau tanya sama Mbak. Loh, ini Bang Fadli atau Bang Fadli? Saya Fadli Mbak. Ketika Fadli melepaskan topi dan kacamata, target mengenali Fadli. Tanpa banyak bicara, target kabur, tapi ditahan oleh Fadli. Kita nggak pulang, nggak tahu, nggak kasih kabar ke orang tua. Ama, apa? Lu yang ngapain di sini, Ama? Ini urusan gue, ini kerjaan gue. Lu bikin malu keluarga, Ama. Siapa yang nyusahin? Gue nggak nyusahin ya. Gue di sini nyari duit. Kalau gue nyusahin, gue pulang nggak pulang, gue nggak bawa duit. Ini semua lu bawa nih. Iya, ini gue yang bawa. Lu apa-apaan? Lu bikin malu gue ya. Lu yang bikin malu keluarga, Ama. Lu yang bikin malu, Ama. Lu tuh sadar. Ama. Sebentar. Cadel. Nah, apa-apaan ya? Gua nggak ada harus sama lo. Saya sengaja jemput ini. Iya, saya tahu Pak. Ini udah kerjaan saya setiap hari. Saya jemput ini. Oke. Bapak dibayar berapa, Pak? 200.000. Saya bayar Bapak. Oke, Bapak saya bayar. Saya bayar Gue Bapak. baru tahu kerjanya Saya bayar. ini. Tapi saya minta sama Bapak jangan ikut campur, Bapak pergi dulu sekarang dari Ini sini. kerjaan. Oke? Oke. Bapak pergi. Lu harus tahu, Mak. Mak lu tuh sakit. Gue
nggak, gue buang-buang waktu banyak. Lu Kok lihat, butuh duit? sekarang mak lu sakit. Lu lihat ini, lihat. Gue nggak mau ngeliat apa. Lihat ini. Mak lu biar mak gue balik mungkin. Lu tuh sadar. Gue nggak mau balik ya. Lu harus jelasin, mak. Ama. Lu lihat video lu sekarang. Gue nggak mau. Lu lihat video mak lu tuh sakit. Gak mungkin, mak. Lu lihat dulu Del, makanya, Del. lu lihat dulu. Lu tuh sebulan bikin malu gua nggak keluarga, pulang. mah. Mak gue sehat-sehat aja. Mak lu sakit Mak udah gua- seminggu, mah. Mak gue biar gue balik paling cuma bohongan doang. Ama, Ini lu apa-apaan? lihat video lu Ini apa-apaan nih kamera nih? Mbak, Lu lihat video Mbak lu, Adel, mak Mbak lu Adel. dulu, mah. Lu lihat. Mbak Adel dengerin dulu kakak sepupunya ngomong, coba. Lihat, mah. Mak lu tuh sakit Gua mah udah nggak seminggu. mau. Lu lihat sekarang. Gue nggak mau ngeliat. Lu lihat. Gue nggak mau ngeliat. Lu lihat, mah, Gua tolong, mau mah. mau nyari duit. Ma. Gua malu ada kamera kayak gini. Maksud lu apaan? Lu mau bikin malu gua? Yang ada lu, mah, yang bikin malu keluarga. Sama Gua keluarga nyari lu duit. sekarang. Lu nggak perlu tahu. Biarin ini urusan gua. Emang itu urusan lu, tapi lu tahu. Mak lu tuh sakit, mah. Udah seminggu. Lu lihat ini video mak lu. Ini serius, Sep. Ya itu, mak lu, mah, sakit. Sekarang lu ikut gua pulang. Kalau mau pulang, gue bakal ngirimin duit buat mak gue buat Mak lu nggak nitip butuh mak duit, mah. Mak lu butuh lu pulang. Lu berhenti kerja kayak gini. Lu kerja kayak gini cuma bikin malu keluarga. Gue kayak gini karena gue sayang sama lu, mah. Mak lu tuh kayak gitu karena sayang Gue sama juga lu. sayang sama keluarga, makanya gue nyari duit kayak gini. Tapi Biar cara hidup lu pada enak. Tapi cara lu nyari duit kayak gini nggak bakal bikin hidup lu bahagia. Mbak tenang dulu, Mbak tarik nafas dulu. Ayo, tarik nafas dulu. Mbak tarik nafas juga, ayo. Ini, saya nggak mau ikut campur masalah keluarga. Tapi ini bicara masalah tentang orang tua yang sayang sama Mbak, yang peduli sama Mbak, yang sakit karena mikirin Mbak. Mbak capek-capek cari uang, menghalalkan segala cara untuk ngebagiin orang tua, saudara. Tapi apa jadinya, Mbak? Mbak punya uang banyak, tapi orang tua Mbak nggak bisa nungguin lagi. Mbak yakin Mbak seperti itu? Nggak mau. Mbak mau nggak ketemu orang tua Mbak lagi? Mbak mau uang Mbak banyak, tapi nggak bisa ketemu lagi sama ibu Mbak. Nggak mau. Mbak Cadel ikut saya. Nanti kita akan ketemu sama Pak Ustadz di Pondok Hijrah. Sama-sama belajar nanti di sana. Belajar untuk menjadi orang yang lebih baik dan tidak melanggar larangan-larangan agama. Bagaimana caranya kita bisa mencari rezeki yang halal, ya Mbak ya? Mbak mau? Lo harus berubah, mah. Iya. Gue nggak mau lu kayak gini. Bentar lagi ikut Bang Handi. Nanti masalah baju gua anterin. Ya? Iya. Nanti diantarin baju-bajunya Mbak ya? Oke, Saya titip sekarang adik Mbak saya ya, ikut Bang. saya. Iya. Iya Mbak, sini. Silakan. Alhamdulillah kita udah bisa berhasil ngajak Mbak Cadel menuju ke Pondok Hijrah. Mudah-mudahan hari ini kita sama-sama bisa belajar untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk jadi anak yang tidak durhaka kepada orang tua, dan juga anak yang bisa memberikan orang tua kebahagiaan dengan memberikan rezeki yang halal. Ya sama-sama kita berangkat ke Pondok Hijrah.